Sepi, sunyi dan semuanya begitu asing kala Mikhail membuka matanya. Di mana dia kini, sebuah kamar bercat putih polos ini bukanlah kamar yang biasa dia tempati. Mikhail hendak menggerakkan tubuhnya yang kini terasa sedikit kaku, pria itu menggigit bibir bawahnya kala mencoba menapakkan kakinya di lantai. Jangan dipaksa, pasti masih sakit. Iya kan? Suara itu, Mikhail menatapnya lekat-lekat. Tangan halus yang menahan tubuhnya ini sangat familiar baginya. Aroma stroberi yang menjadi favoritnya kini menyeruak indera penciuman Mikhail. Zia. Iya. Kenapa, Pak? Nggak boleh saya pegang ya? Mikhail menggeleng, pria itu meraih jemari Zia kemudian menciumnya untuk waktu lama. Kemana saja anak nakal ini, berani sekali meninggalkannya di saat dia tengah tertidur, pikir Mikhail kesal sekali. Kamu terlalu lama membiarkanku sendirian, Zia. Cara marahmu begini ya? Tak pernah dia lihat senyum Zia yang begini, padahal biasanya Zia lebih sering memasang wajah juteknya jika Mikhail mencubit wajahnya begini. Gak marah, dan Bapak tidak pernah sendirian. Kita akan selalu bersama, Tuhan sudah menakdirkan kita dalam satu aliran darah. Maksud kamu? Mikhail tidak begitu mengerti sebuah kalimat kiasan begini, dia mengerutkan dahi dan Zia hanya tersenyum sembari menempelkan tangan Mikhail di dadanya, dan begitu pun sebaliknya. Tempatkan saya sebagaimana saya menempatkan Anda sebagai penguasa jiwa saya, Anda adalah alasan kenapa jantung saya masih berdetak hingga saat ini, Mikhail Abercio. Mikhail berdesir hebat mendengarnya, manis sekali bukan? Bahkan Zia berinisiatif mengecup keningnya untuk waktu yang sangat lama. Kerinduan tak terbendung itu akhirnya mencapai titik temu jua, Valencia berdiri di hadapannya setelah cukup lama Mikhail menanti kehadiran wanita itu. Pria itu menatap Zia dalam-dalam, tidak ada yang berubah dari wanita ini. Dia semakin cantik, manis dan mata Mikhail selalu jatuh cinta berulang pada sosok Valencia Artaneda ini. Boleh aku memelukmu? Sekali saja. Pertama kalinya dia meminta izin, Mikhail seakan kaku dibuatnya. Jika biasanya dia sesuka hati memeluk tubuh wanita ini, entah kenapa sekarang dia merasa segan. Jangan sekarang. Saya harus pergi, Pak. Kenapa harus? Memang harus. Wajahnya berubah seketika kala penolakan itu dia dengan begitu nyata. Mikhail menatap Zia penuh tanya dan hatinya tiba-tiba kecewa kala Zia benar-benar melangkah pergi dan meninggalkannya. Jangan pergi, Zia. Tolong kembali. Mikhail masih bertahan di tepian tempat tidur. Zia. Zia kembali. Teriak Mikhail lagi seraya cepat-cepat beranjak dan hendak mengambil langkah, namun jangankan berlari, baru saja hendak melangkah dia merasakan sakit luar biasa menjalar di kakinya dan kini benar-benar tak bisa mempertahankan keseimbangannya. Aregggh. Zia. Sakit yang tadinya sudah menyiksa, kini berkali lipat sakitnya. Mikhail terjatuh dari tempat tidurnya bahkan infus yang tertancap di punggung tangannya lepas begitu saja. Astaga, Hail. Ibra yang baru keluar beberapa waktu lalu jelas kaget luar biasa kala melihat putranya sudah pindah di bawah tempat tidurnya. Dengan langkah panjang dan wajah penuh kecemasan Ibra menghampiri Mikhail. Ya Tuhan, kenapa bisa jatuh begini? Sejak beberapa hari lalu bersabar menunggu putranya sadarkan diri, sekalinya sadar Mikhail justru terjatuh dan kini meringis dengan rasa sakit yang sudah pasti teramat sangat sakit. Papa, lirih Mikhail dengan matanya yang sayu dan terlihat lesu merintih di hadapan Ibra. Sadar juga kamu. Tunggu sebentar, Papa tidak bisa angkat kamu sendirian. Menatap sang papa penuh tanya, dia bingung kenapa Ibra menangis usai memeluknya begitu erat. Dan yang lebih aneh lagi, ketika hendak berusaha bangkit tubuh Mikhail tidak merespon sama sekali. Aku kenapa, Pak? Entahlah, harusnya Ibra yang bertanya kenapa putranya bisa begini. Hingga perawat datang, Mikhail harus diangkat dengan bantuan mereka. Dengan disaksikan Kanaya dan juga Ibra di sisinya, pria lemah itu masih bertanya-tanya tentang apa yang terjadi padanya. No, it's not funny. Papa bercanda kan? Dia masih lemah, namun ucapan sang papa tentang kecelakaan yang dia alami baginya tidak masuk akal. Jika Mikhail menganggap ini semua candaan, sejak hari kejadian Ibra sudah berharap bahwa ini adalah candaan putranya. Akan tetapi, sayang sekali pada faktanya tidak begitu. Semua yang Mikhail alami adalah kenyataan pahit dan harus mereka telan paksa di bulan kelahiran putranya. Mikhail tak terima dengan apa yang terjadi padanya, berusaha untuk menggerakkan kakinya namun nyatanya sama sekali tidak bisa walaupun hanya menggerakkan jemarinya. Eis, bergeraklah bodoh. Kenapa begitu saja sulit? Mikhail tak peduli dengan larangan Ibra yang sejak tadi memintanya tenang.
Hatinya marah dan jengkel luar biasa melihat kakinya hanya diam tanpa sedikit pun melakukan pergerakan. Dia ingin berlari, Zia yang tadi menghampirinya dia yakin belum jauh. Jika dia begini lalu bagaimana cara mendapatkan wanitanya kembali, pikir Mikhail kacau sekali saat ini. Lalu bagaimana dengan Zia? Apa papa tidak melarangnya pergi? Zia. Ibra sedikit familiar dengan nama ini. Dia pernah mendengarnya tapi benar-benar tidak ingat sama sekali. Lain halnya dengan Ibra yang justru berusaha mengingat siapa Zia, Kanaya kini semakin dibalut kekhawatiran dan cemas tak terkira mengingat pernyataan dokter tentang kemungkinan yang terjadi akibat benturan kuat di kepala Mikhail. Zia siapa, sayang? Mama tidak melihat siapapun masuk ke sini. Ada, Ma. Tadi Zia datang dan memelukku, dia masih pakai sampo yang sama seperti kemarin. Aku yakin itu adalah dia, jelas Mikhail semakin membuat Kanaya ketar-ketir, ini tidak wajar dan Mikhail mengarang bebas. 15 menit sebelum Mikhail tersadar, Kanaya masih berada di sisinya. Kalaupun memang ada yang datang, rasanya tidak mungkin selancang itu. Hai, kamu sepertinya masih lelah, tidur ya, tutur Kanaya merasa tidurnya Mikhail lebih baik daripada dia mengutarakan hal-hal yang tidak-tidak dan membuat Kanaya semakin berpikir macam-macam. Mama ingin aku tidur lagi. Bukankah papa senang aku bangun? Dia meminta pembelaan sang papa, dalam keadaan begini dia benar-benar marah. Kakinya tidak bisa melakukan apa-apa dan Mikhail hanya bisa mengepalkan tangan seraya membuat napas putus asa. Bukan begitu, Mikhail. Tapi memang kamu masih lelah. Bukan berontaknya Mikhail keadaannya yang tidak bisa bergerak, melainkan karena ucapan putranya. Menurut Kanaya itu adalah khayalan dan ditakutkan akan mengganggu otak putranya nanti. Aku tidak bohong, Ma. Tolong panggilkan Zia, aku yakin dia belum jauh, Mama. Siapa yang dia maksudkan, mau bagaimana caranya agar Mikhail berhenti mengatakan omong kosong. Kanaya adalah seseorang yang hingga kini masih penakut, mendengar ucapan Mikhail pikirannya sudah bercabang 7. Iya, nanti Mama panggilkan Zia. Meski dengan sejuta tanya, Kanaya tetap berusaha membuat pria itu tenang dan diam sementara. Walau jujur saja dia sangat tidak nyaman dengan keinginan Mikhail kini. Menatap nanar keluar jendela, betapa sibuknya hiruk-pikuk kota di bawah sana. Membuat Mikhail iri saja, dia ingin bebas, dia masih muda, masih banyak yang ingin dia lakukan untuk sekarang. Semudah itu Tuhan membalikkan keadaan, dia yang biasanya pergi sesuka hati tanpa perlu melihat situasi. Kini, semuanya terbatas. Hanya bisa duduk bersandar di tempat tidur. Sialnya lagi, jangankan bertemu, hendak mencari tahu di mana Zia saja dia tidak bisa. Kapan selesainya? 3 hari setelah Anda mengalami kecelakaan. Brian sudah menduga, setelah kesadaran Mikhail pulih yang dia tanyakan tentu tak jauh dari anak magang itu. Mikhail menarik napasnya dalam-dalam, kenapa semua menjadi rumit baginya? Kau yakin, Brian? Tanya Mikhail kemudian, entah kenapa dia tidak bisa mempercayai ucapan Brian kali ini. Yakin, saya bahkan sudah bergerak sebelum Anda memberikan perintah. Pihak kampus sudah saya hubungi begitupun dengan teman-temannya, tapi jawaban mereka tetap sama dan tidak mengetahui keberadaan anak magang itu, jelas Brian kemudian, memang berat setelah kecelakaan Mikhail tugasnya bertambah dan ini lebih sulit dari biasanya. Zia, Brian. Dia punya nama. Mikhail bicara dengan halusnya, sungguh sebuah hal langka bagi seorang Mikhail Abercio bicara begini padanya. Jika biasanya dia yang bahkan lupa siapa nama wanita yang menemuinya, kini dia tidak suka Brian asal menyebut nama Zia. Iya itu maksudnya. Zia. Iya, Zia, Pak. Pria itu menggigit bibirnya, sepertinya otak Mikhail sedikit bergeser ke kiri. Sejak tadi hanya permasalahan nama jadi panjang dan mungkin jika Mikhail bisa dia ingin menghantam Brian dengan bogem mentah. Kamu di mana sebenarnya? Brian hanya bisa terpana melihat bosnya yang kini menyentuh kaca seakan berusaha meraih seseorang di sana. Sedih. Iya, bisa dikatakan begitu. Mikhail adalah tipe pria yang mampu melupakan dalam sedetik jika dia merasa seseorang itu tidak berharga. Akan tetapi, dia juga adalah pria dengan ingatan paling tajam kala dipertemukan seseorang yang tepat. Brian, apa Tuhan benar-benar tidak mengizinkanku merasakan cinta lagi? Atau ini justru hukuman? Mikhail beralih menatap pria itu, pertanyaannya serius dan dia butuh jawaban. Sempat mencintai sedalam itu, nyatanya dia juga merasakan sakitnya dikhianati bahkan melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana wanitanya merintih akan kenikmatan yang diberikan pria lain.
Dan kini, setelah 4 tahun berlalu dan dia membuang banyak waktu dengan banyak wanita tanpa kejelasan. Namun pada akhirnya yang kini terjadi justru lebih menyakitkan dari sebelumnya, ditinggal pergi kala dia bahkan belum memulai kisah yang sesungguhnya. Mungkin begitu, jawab Brian keceplosan. Sungguh sejak terjerumusnya Mikhail karena pengaruh Edgar, dia sudah khawatir Mikhail justru terjebak permainannya sendiri. Kau. Jawaban tak terduga yang berhasil membuat dada Mikhail terhenyak. Kenapa harus dipertegas jika ini memang hukuman, pikirnya. Maaf, Pak. Maksud saya mungkin ini cara Tuhan menyadarkan Anda untuk menghargai sesuatu yang dinamakan cinta. Jelas Brian takut sekali jika Mikhail justru marah besar akibat ulahnya. Kenapa wajahmu terlihat tenang sekali? Kau merasa bebas dengan aku yang tidak bisa apa-apa begini, Brian? Serba salah, hanya karena dia senyum usai bicara. Mikhail mengira dirinya bahagia dengan penderitaan yang pria itu alami. Padahal, sama sekali tidak begitu. Mana mungkin saya begitu, saya adalah orang yang sangat-sangat menyayangi Anda. Percayalah. Cak, aku tidak percaya bualanmu. Hadirkan Zia di sini jika memang kau menyayangiku. Jujur saja, sebenarnya dia sedikit geli mengatakan ini pada Brian. Ini sulit, selain karena Brian tak begitu mengetahui siapa Zia, semua data yang ada juga seakan tidak jelas. Bahkan menurut informasi dari salah satu temannya, Zia bukan kembali ke kotanya karena keluarga juga berharap dia pulang dalam waktu dekat. Akan saya usahakan. Meski sedikit merepotkan, akan tetapi Brian akan berusaha melakukan yang terbaik untuk pria ini. Selain karena tanggung jawabnya, dia juga berharap Mikhail dapat hidup dengan baik setelah kejadian ini. Oh iya, ponsel Anda sudah selesai diperbaiki. Brian sungguh lupa alasan dia mendatangi Mikhail hari ini. Dia paham tentang Mikhail yang mengatakan bahwa ponselnya adalah privasi nomor 1. Bahkan Mikhail sempat mengatakan jika suatu saat dia mati, hancurkan ponselnya karena tidak ingin siapapun melihat isinya. Benarkah? Mikhail meraihnya, menghidupkan kembali benda pipi itu. Semua rahasia tentang hidupnya ada di sana. Beruntung sekali Brian tak menyerahkan ponsel Mikhail kepada Kanaya. Buffett, syukurlah. Aku pikir hilang. Sebenarnya tidak ada yang berharga ataupun bisa dinilai dengan uang di dalamnya. Hanya saja, beberapa foto Zia sangat dia takutkan dilihat orang lain. Memang ini adalah sebuah kebodohan, dan dia juga tak menduga kecelakaan itu akan terjadi. Brian, kau tidak macam-macam kan? Tidak, Pak. Meragukan, Brian menunduk dan menghindari tatapan Mikhail. Pria itu berdegup tak karuan dan takut sekali bosnya ngamuk kali ini. Katakan yang sejujurnya, kau melihatnya. Tidak sengaja, Pak. Mata Mikhail sontak membola, dengan santainya Brian mengatakan jika tidak sengaja. Ingin sekali rasanya dia lompat dari tempat tidur dan menghajar Brian hingga babak belur. Tidak sengaja, Pak. Sungguh, saya hanya ingin memastikan apa benar tidak ada kerusakan lagi. Apapun alasannya, tetap saja Mikhail tak terima. Sesuatu yang hanya miliknya dilihat orang lain dan dia tidak suka. Semua yang ada di sana memang untuk koleksi pribadi dan akan berbeda pandangan jika orang lain yang melihatnya. Sialan. Bisa saja kau membuat alasan. Dia ingin membentak, berteriak dan meluapkan amarahnya. Akan tetapi belum banyak yang bisa dia lakukan, tenaganya belum cukup untuk membuat Brian meraung kesakitan. Anti-anti jika Mikhail akan melemparkan sesuatu di dekatnya. Mikhail sudah berdiri dan dia sangat siap untuk berlari. Walau jujur saja foto yang dia lihat itu sempat membuat naluri prianya berdesir seketika. Sungguh hal wajar jika Mikhail sangat merasa kehilangan dengan perginya Zia. Wanita itu Brian akui memang sangat cantik, menawan dan juga mempesona. Tidur saja secantik itu, bagaimana di saat lainnya, Brian mulai lancang berpikir nakal. Mendekat, kau jangan curang hanya karena kakiku sedang manja saat ini, Brian. Tidak, dia tidak puas jika tidak membuat Brian jera. Sungguh dia tidak rela, sesuatu yang awalnya hanya dia ambil untuk mengancam Zia, nyatanya kini dia sendiri yang menyesali perbuatannya. Saya benar-benar tidak sengaja, hanya sekilas dan tidak saya lihat sedetail itu, Pak. Bohong sekali, padahal dia bahkan melihatnya lebih dari 5 menit sebelum turun dari mobil. Kau benar-benar mau mati rupanya, cepat Brian jangan membuatku marah. Dia berucap datar sama seperti tatapan matanya, terpaksa Brian harus mendekat meski hatinya tidak siap jika ditampar Mikhail nantinya. Mikhail belum melakukan apa-apa, hanya menatap Brian yang kini kian mendekat. Lebih dekat, titah Mikhail lagi, dan kini mereka sudah sedekat itu. Kau tahu ini apa?
Tanya Mikhail mengangkat dua jemari kirinya. Pria itu bertanya cukup santai namun Brian menduga Mikhail benar-benar ingin menghukumnya. Matamu harus dididik sepertinya, ujar Mikhail yang membuat Brian menelan salivanya pahit. Yang benar saja. Hanya karena dia tidak sengaja lalu matanya harus menerima hukuman tak masuk akal itu. Papa. Cepat-cepat Mikhail mendorong Brian meski tenaganya tak sebesar itu. Brian yang mengerti maksud Mikhail mundur seketika dan menundukkan kepala kala Ibra masuk dengan tatapan anehnya. Kalian berdua. Pulihkan aku, Tuhan. Kelinci kecilku lepas, izinkan aku kembali menangkapnya. Pelunya bercucuran, Mikhail masih berusaha untuk menggerakkan kakinya. Jatuh, dia bangkit kembali. Sakit, sudah pasti. Berulang kali begitu, dan sakitnya masih sama. Hanya saja, ada alasan kenapa dia harus bisa membaik secepatnya. Dengan bantuan perawatnya, Mikhail masih berusaha walau kadang pria yang bertanggung jawab mendampinginya itu kerap kali mengelus dada lantaran Mikhail yang tak sesabar itu dan selalu mengutuk dirinya. Arregegeh. Kenapa dilepas? Kau sengaja membuatku celaka. Tanya Mikhail kala tubuhnya kembali tumbang kesekian kalinya. Sudah dikatakan agar dia tidak memaksakan diri dan pendirian Mikhail yang sekuat itu pada akhirnya membuat dirinya tersiksa. Maaf, Pak. Ada baiknya Anda istirahat lebih dulu, jika dipaksakan takutnya semakin lama untuk sembuh. Mikhail menyerah, memang sepertinya kursi roda akan lebih baik. Sudah hampir larut malam, dia masih betah berdiam diri di kamarnya. Pria itu ingin sendiri, untuk beberapa saat dia akan menghabiskan waktu di balkon kamar. 3 bulan sudah berlalu, dunianya benar-benar berubah. Jangankan bekerja dan melakukan hal lainnya, berjalan saja dia tidak bisa. Lagi-lagi Mikhail menertawakan takdirnya. Kamu di mana? Sana. Atau di sana, Zia? Tanya Mikhail menunjuk beberapa bintang yang paling bersinar di antara gemerlap bintang lainnya. Hati kecilnya tengah menangis kini, bagaimana Mikhail saat ini bahkan masih menjadi topik utama stasiun televisi. Beberapa pihak memang khawatir dan bersyukur lantaran Mikhail perlahan pulih, namun di sisi lain tidak sedikit yang bahkan pesta atas kecelakaan yang menimpanya. Pasti primitif, aku lupa ponselnya tidak digunakan untuk mencari informasi tentang orang penting sepertiku. Mikhail tersenyum getir, dia sudah mengeluarkan banyak uang agar media mengutamakan dirinya dengan harapan Valencia akan mendatanginya. Tidak hanya itu, Brian dan Ibra turut mencari meski pria itu sedikit heran kenapa putranya mendesak beberapa pihak demi menemukan sosok wanita yang dimaksud. Lock screen ponselnya masih sama, wajah cantik Zia dengan dress biru muda yang dia robek dahulu begitu menyejukkan mata Mikhail. Sengaja mencuri foto dari sosial medianya karena dia memang tidak punya foto Zia dalam keadaan wajar. Hari-hari Mikhail dihabiskan dengan kegiatan yang sama, bangun pagi, makan, latihan berjalan, tumbang, bangkit lagi dan terus saja begitu hingga dia lelah sendiri. Malam ini dia kembali memantau akun sosial media Zia di saat-saat sendirinya. Saat dirinya sendiri Mikhail akan mengirimkan berbagai pesan pada Zia ke akun pribadinya. Meski harapan pesannya akan dibaca begitu kecil, Mikhail tetap melakukannya. Baca dong, sayang. Kamu kenapa harus marah dengan cara yang begini, Zia? Tanya Mikhail bahkan hampir putus asa, pria itu mengusap wajahnya kasar dan dadanya naik turun seakan jantungnya ditekan pelan-pelan. Sudah ratusan pesan dia kirimkan, setelah kemarin isinya mengadu lantaran sang mama marah besar akibat dia yang mogok makan, kini Mikhail menjelaskan perkembangannya hari ini. 5 langkah. Aku berhasil melakukannya, aku merindukanmu, Zia. Tunggu hingga nanti aku bisa berlari, aku akan mencarimu sejauh manapun kamu pergi. Apa terlalu kasar ya? Nanti dia takut membacanya. Hendak mengancam namun akhirnya dia hapus kalimat ancaman itu lantaran takut Zia semakin jauh usai membacanya. Pria itu menggigit bibirnya, kemudian mengirimkan pesan singkat tanpa ancaman di bagian akhirnya. Cukup lama dia pandangi, hingga Mikhail tercengang kala dia menyadari akun Zia online. Matanya membulat sempurna, cukup lama dia pandangi bahkan matanya kini berkaca-kaca, Mikhail seakan tak percaya dengan apa yang dia lihat kali ini. Hah? Apa ini? Mikhail merefresh tampilan kolom percakapan itu, percayalah keterangan online Zia bahkan hanya sekelibat mata. Begitu cepat berlalu meninggalkan Mikhail yang tengah dibuat sok karenanya. Bahkan mataku berharap lebih karena terlalu merindukanmu, Zia. Mikhail menggeleng pelan, dia serindu itu hingga indera penglihatannya turut berkhayal. Harapannya terlalu tinggi, sudah terlalu larut dan sepertinya dia benar-benar harus istirahat. Sudah mulai terbiasa, Mikhail bisa untuk pindah ke tempat tidur tanpa bantuan.
Dia tidak menginginkan tubuhnya manja, walau sedikit menguras tenaga tapi tidak masalah. Jauh dari jangkauan Mikhail, tenang dan udara di sini terasa lebih menyejukkan. Memang bukan lingkungan orang kaya, akan tetapi ini rasanya lebih baik daripada hidup di tempat sebelumnya. Kamu yakin? Apa langkahmu nggak terlalu jauh? Dia hanya menjawab dengan deheman tanpa kalimat pasti, sepertinya cara paling baik untuk melupakan adalah begini. Pindah negara, ya memang terdengar tidak masuk akal tapi ini adalah keputusan paling baik menurutnya. Hampir 2 bulan aku di sini. Sepertinya aku baik-baik saja, lagi pula jarak bukan masalah selagi mampu beradaptasi. Dia masih belia, memutuskan mencari jalan hidup yang lebih keras lagi dengan sisa uang dari Mikhail. Memang takkan cukup jika dia mengandalkan itu untuk hidup beberapa bulan ke depan, karenanya itu mulai bergerak dengan bermodalkan tekad, dan kemampuan berbahasa asing yang tidak perlu diragukan membuat Valencia yakin bisa bertahan hidup. Amerika, Zia. Kenapa harus sejauh itu? Ingin saja, jawab Zia kemudian, sebelumnya dia sempat bercita-cita menginjakkan kaki ke negeri ini untuk melanjutkan S2-nya, akan tetapi untuk alasan yang berbeda dia memutuskan untuk meraih mimpinya sekarang juga. Lebih baik pulang, Zia, Amerika tidak akan sehumble itu percayalah. Lalu aku harus kemana? Pulang ke Semarang. Ayah dan ibuku tidak akan menerima kegagalan putrinya, Erika. Dia kehilangan cara, jika terus bertemu Zidan yang sakit adalah dirinya. Akan tetapi, jika dia memilih pulang ke rumah orang tuanya, maka percuma saja karena itu sama halnya dengan bunuh diri. Pengkhianatan yang Zia lakukan menggores dirinya sendiri, belum lagi kala dia mengetahui fakta Mikhail kecelakaan setelah mencarinya di tempat tinggal Erika semakin tekad Zia benar-benar bulat setelah itu, pada akhirnya alasan dia pergi sejauh ini hanya ingin menutup kisah dan mencoba menghapus rasa bersalahnya. Kamu kehilangan banyak hal, Zia. Bahkan kamu kehilangan diri kamu sendiri, sahut Erika dari balik telepon genggamnya, setelah beberapa waktu akhirnya dia berhasil juga menerima kabar dari sahabat kurang ajarnya ini. Aku tahu, Erika, tidak perlu dipertegas dan aku sadar akan hal itu. Dia tidak kehilangan apapun, Zia bahkan mendapatkan segalanya tanpa Erika ketahui. Ami. Hentikan, Erika. Jika kamu menelponku hanya untuk mengatakan ini, maka lebih baik jangan pernah telepon aku lagi. Belum sempat Erika bicara, amarahnya sudah membuncah. Entah kenapa rasanya Zia benar-benar semarah ini, bukan pada Mikhail melainkan dirinya sendiri. Pria yang datang dalam hidupnya secara tiba-tiba dan merubah Zia menjadi monster mengerikan yang tidak punya hati. Zia terduduk lemas dan kini bersandar di sisi tembok, menggigit ujung jemarinya seraya menangis sebegitu sesaknya. Sebenarnya siapa yang paling membuatnya sakit, Zidan yang terluka atau Mikhail yang terbaring lemah karenanya? Kalian berdua kenapa harus datang dalam hidupku?